Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita di kitab Imamat yang terakhir disampaikan oleh Pastor Tim di pasal yang terakhir, dan di sini kita merasakan di pasal 26 seperti di pasal yang terakhir. Sebab di pasal 26 sangat sesuai dengan budaya Timur Tengah sebagai akhir, menyatakan bahwa Allah banyak perjanjian dengan umatnya. Di situ ada berkat dan kutuk, sehingga orang-orang menghormati janji yang telah mereka ikat. Kalau kamu mengikuti perjanjian ini, berpegang padanya, maka negeri akan damai sejahtera, ada berkat. Tetapi kalau kamu mengingkarinya, maka ada kutuk dalam hidupmu, dan hubungan ini membawa berkat dan juga kutuk. Ini bukan hanya tradisi Timur Tengah, berkat dan kutuk untuk menguatkan tradisi, tapi pasal sebelumnya itu seperti sumpah Allah yang bagi kita. Dia menyatakan bagaimana untuk diberkati, dan pada saat merusak pada perjanjian ini maka akan menghadapi kutuk. Sebab Allah terhadap janji itu serius. Demikian juga harapan Allah, setiap nazar bagi Allah dengan serius juga untuk menanggapinya. Pasal 27 terbalik, itu di mana perjanjian manusia dengan Allah. Jadi kamu dalam pikiran bisa ada gambaran pasal 26 perjanjian Allah dengan manusia atau nazar Allah dengan manusia, tetapi pasal 27 di mana manusia di sini bernazar dengan Allah. Dan konsep nazar ini memang ada, tetapi tidak mendorong kalian untuk bernazar. Kapan orang akan bernazar? Yaitu di mana ada kesesakan, di mana orang dengan manusia mengadakan tukar menukar, atau di dalam tekanan, atau waktu kamu terkurung, mungkin kamu berdoa, Tuhan, kalau aku diselamatkan, aku akan memberikan persembahan 1 juta. Atau kalau kamu lagi sakit sambil berobat, kamu berdoa pada Tuhan, kalau aku masih berumur panjang seumur hidup, aku melayanimu. Ini bukan soal agama. Ini akan terjadi di dalam budaya berbagai negara, tetapi dalam kesesakan manusia bernazar dengan Allah, berharap agar nyawanya terpelihara. Ini secara manusiawi, sebab menghadapi penyakit atau bencana, kalau tidak berdaya, maka manusia menggunakan nyawanya untuk seperti tukar menukar dengan Allah. Seperti contoh di dalam Alkitab, di mana Hana di situ bernazar pada Allah, dengan umur yang demikian, kalau aku melahirkan anak, aku akan persembahkan kepada Tuhan, aku persembahkan di kemah suci. Akhirnya dia membantu Samuel sebagai orang nazir.
Dan akhirnya setelah Samuel lahir dalam usia yang masih kecil, dia di situ diantar ke bait suci menggantikan Elia. Ini merupakan nazar dan menggantikan Eli. Di sini satu nazar. Sebagai seorang binu, bagaimana membiarkan anak sekitar 2 tahunan berpisah dengannya? Di kitab Samuel bisa lihat setelah dia sapi dari susunya, apakah dalam selamanya berpisah dengannya. Salah satu contoh Hana, sebab dia takut akan Allah. Dia tahu bahwa Tuhan yang berkuasa atas dirinya dan anaknya. Dia menepati janji, tapi ada orang yang mengingkari, atau kita berkata mengucapkan gampang, tapi melakukannya sangat terpaksa. Salah satu yang terkenal di kitab Hakim-Hakim, orang yang bernama Yafter, dia hendak berperang dengan orang Amon. Salah satu dia berdoa kalau Tuhan menyerahkan orang Amon kepadanya. Setelah selesai perang, dia berkata orang yang pertama kali bertemu akan menjemput dia, akan disembahkan bagi Allah, bagi Tuhan. Tapi akhirnya yang satu pun percaya terjadi, putrinya yang menyambut, akhirnya putrinya harus dipersembahkan bagi Tuhan, sebab waktu dia di situ bernazar tidak serius. Dia ingin setelah perang dia nyawanya terpelihara. Jangan katakan dia bodoh. Ini secara manusiawi. Pada saat kamu mau kehilangan nyawa, kamu akan mengucapkan kata-kata ini dan melakukan perbuatan ini. Jadi pasal 27 mengajar orang Israel terhadap Allah harus serius dengan Allah. Baik kamu serius atau tidak, setiap kamu bernazar, hari ini aku memberikan jalan anugerah bagimu. Kamu tidak bisa mempersembahkan orang itu, tetapi kamu dengan uang bisa untuk menggantikannya, sehingga seperti Yaftar tidak lagi terjadi. Pasal 27, dengan serius Allah mengikat perjanjian dengan orang Israel. Tapi kita melihat seorang manusia punya sifat manusiawi, dan hari ini mengatakan tentang janji yang diikat, satu situasi yang bisa terjadi dalam hidup kita. Adakah kalian berdoa, Tuhan, aku ingin melayanimu, aku bernekat niat untuk menginjilkan dan ketua sel? Atau kamu berdoa pada Tuhan, aku dengan niat untuk mengampuni ayah ibu saya, atau setiap hari membaca Alkitab dengan serius, atau 10 menit untuk mendekat padamu? Saya mengatakan kehidupan yang sehari-hari, kebanyakan orang setelah mengikat perjanjian 10 menit kemudian lupa apa yang ia janjikan, apa yang ia ucapkan. Tetapi di dalam ayat ini juga mengingatkan kita, sesungguhnya berkat Allah kepadamu sangat serius. Pada saat kamu berjalan di jalan Allah, kamu untuk membantumu dalam hidupmu mengalami terobosan. Tapi terbalik pada bagaimana orang mengikat janji dengan Allah, kita mudah untuk mengingkari.
atau melalaikannya. Dengan tema hari ini, dengan hati yang takut akan Allah mempersembahkan. Di sini persembahan ini diganti dengan uang. Di perjanjian baru persembahan kita yaitu hati dan sifat kita. Waktu kita bernazar, kita harus dengan takut dengan Allah untuk follow up. Seluruh kedaulatan hidup kita serahkan kepada Allah. Di dalam ayat hari ini seperti banyak ketetapan, jadi belum tentu semuanya bisa dibahas semuanya. Ayat 1 sampai 13 yaitu 13 yaitu ketetapan menebus seseorang atau hewan. Waktu kamu mempersembahkan seseorang atau hewan, pada saat kamu harus menebusnya, di sini harus diukur menggunakan uang atau di sini perak. 14 di 25 yaitu tentang penebusan tentang rumah atau hal yang tidak bisa bergerak. Kamu menemukan pada saat putrimu menikah, ada tempat yang harus kamu ambil pulang. Di sini ada ketetapan bagaimana menebusnya. Kemudian 26 yaitu penebusan tentang kekudusan dari hasil ladang atau hewan ternak. Kita lihat bagian yang pertama. Di sini dikatakan laki-laki perempuan bagaimana cara menebusnya. Seperti di ayat kedua dikatakan, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian berlaku waktu itu. Ayat ketiga, maka tentang nilai bagi orang laki-laki yang berumur 20 tahun sampai berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Kalau seorang perempuan harus dinilai dengan 30 sikal. Dikatakan di masa gagahnya seseorang berumur 20 sampai 60 tahun, mungkin kamu sebagai orang tua rumah, kamu persembahkan bagi Tuhan, kamu boleh menebusnya. Ada kalanya di bait suci ada orang Lewi yang bekerja, tidak banyak pekerjaan untuk dikerjakan. Mungkin karena ketergesa-gesahan untuk mempersembahkan keturunanmu bagi Allah. Kalau kamu seorang laki-laki di antara umur 20 sampai 60 tahun, maka harus memberinya dengan 50 shekal, sedangkan perempuan 30. Kalau kita lihat ini ada perubahan menurut umur. Kalau di umur 60 yaitu laki-laki 15, perempuan 10. Sedangkan anak mengenai umur 5 tahun sampai 20 tahun, laki-laki 20 dan perempuan 10. Dan bagian juga 1 bulan sampai 5 tahun, laki-laki 5 dan perempuan 3 shekal. Ini bukan mengukur harga seseorang. Bukan seorang laki-laki lebih mahal sedangkan perempuan lebih murah. Tetapi dalam pekerjaan imam harus menggunakan tenaga. Jadi menurut pertimbangan harga dia menentukan harga. Kita lihat laki-laki lebih tinggi harganya, sedangkan umur 20 sampai 60 yang paling tinggi.
Adakah kamu tahu berapa satu shikal perak? Ini nilai yang sangat tinggi dan biasanya orang biasa tidak bisa membayarnya. Menurut penelitian, seorang pengembala mungkin 1 bulan hanya mendapat upah 1 shikal perak. Kalau seorang bisa memberi 50 shikal, mungkin memerlukan waktu 4 sampai 5 tahun. Se 50 shikal sekitar 4-50 tahun, 4 sampai 5 tahun gaji. Dan juga 50 shikal yaitu harga yang tertinggi di dalam kitab imamat. Ini karena untuk orang berjaga-jaga jangan tergesa-gesa mengucapkan sesuatu. Lagi pula di sini menebus bukan membeli. Di pasal imamat di 27 tunggul 13 kali menebus, kita harus bertanya penebusan dengan konsep yang bagaimana. Baik manusia, hewan, atau ladang atau rumah, sesungguhnya pemilik adalah Allah sendiri. Yaitu menebus artinya kita ambil balik. Jadi tuannya, orang mempunyai hak memiliknya. Kita menggunakan harga untuk menebus dia. Tapi di belakang ada bagian yang tidak bisa ditebus. Saya mengundang kalian di ayat 28, ayat 21. Dikatakan ada ladang selamanya itu harus dimiliki oleh imam bagi Tuhan. Walaupun tuannya telah menebus ladang tanah itu, tetapi harus dikuduskan bagi Tuhan. Dan ayat 27-28, demikian juga dengan uang untuk yang ditebus bagi Tuhan tidak boleh dijual beli atau ditebus. Kalau ada orang membelinya, menjualnya, maka dia akan dilenyapkan, akan dihukum mati. Jadi ada sesuatu yang dikuduskan bagi Tuhan tidak boleh ditebus. Seperti persembahan persepuluhan. Persembahan bukan persembahan yang selamanya. Pada saat kamu harus mengambil persepuluhan ini, harganya lebih tinggi. Di 30-31 ada yang disebut, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jika orang mau menebus dari bagian persembahan persepuluhan, maka ia harus menambah 1/5. Sebab persembahan sepuluhan itu milik Allah. Di sini dengan segala milikmu, hartamu adalah milik Allah. Waktu kamu ngambil 1/10, mengambil yang asalnya dari Allah, dipersembahkan bagi Allah. Tapi kamu tidak sanggup melakukan, kamu harus mendapatkan 20%. Ini konsep dari bangsa yang kudus, umat Allah. Bagi kita hari ini mengatakan kita mempersembahkan persembahan persepuluhan.
Apakah kamu tahu dengan susah payah uang yang kamu dapatkan itu merupakan anugerah bagimu? Seperti di tengah 10% itu adalah milik Allah, kamu kembalikan kepadanya. Kemarin saya juga membahas soal persepuluhan bagi anak muda. Kami juga membahas konsep dari persepuluhan ini. Kami membahas sepersepuluhan persembahan ini. Poinnya adalah tentang hak milik. Kita merasa uang itu milik kita atau milik Allah. Sebab di dalam persembahan sepuluhan akan di situ membuat orang akan membentrok hati orang. Dalam konsep hatimu, kamu punya kekuatan akan banyak, akan menghasilkan, kamu giat akan menghasilkan yang banyak. Tetapi waktu kamu percaya Tuhan memberitahumu dalam hasilmu 1/10 itu ada nama Allah. Tapi dalam hatimu berpikir, aku dengan susah payah, dengan kerja lembur untuk menghasilkan uang itu. Di persembahan persepuluhan ini kembali mengingatkan kita apa yang kami miliki itu sesungguhnya siapa yang memberi padamu. Hari ini kamu bisa bekerja seperti dikitabkan kitab Kejadian, ini adalah merupakan anugerah, bahkan di Taman Eden merupakan menikmati yang merupakan berkat. Walaupun kita di dunia ini telah menjadikan dunia Babel, di dalam keimaman mengajar kita bagaimana kita untuk dikuduskan waktu kita mengikuti Allah. Hasil kerja kita dengan pandangan Allah juga kita serius untuk mengelola. Orang Israel walaupun mereka telah meninggalkan Mesir, salah satu yang mereka tahu bahwa harta kekayaan yang mereka miliki itu semua adalah milik Allah. Mereka mempersembahkan persembahan 10 bagi Allah itu, mereka tahu itu seharusnya. Dan juga kita tahu waktu kita hendak menebus dari persembahan 10 kita harus menebus dengan harga yang lebih tinggi. Di pasal 27 membantu orang agar bagaimana dengan serius terhadap Allah, terhadap setiap nazar yang kita ucapkan, bagaimana kita serius untuk melaksanakan, sebab Allah pun serius terhadap setiap orang, sebab Allah juga sangat serius terhadap setiap berkat dan juga ketetapannya. Dan hari ini bertanya pada kita pada akhir di dalam kitab Imamat. Kitab Imamat seperti banyak sekali ketetapan atau perintah, merupakan menggunakan seksi yang penuh dengan peraturan-peraturan sebagai akhir penutup. Hari ini kita harus bertanya pada diri kita, apakah kita hidup dalam kekudusan? Dan hari ini mengatakan tentang uang, tetapi selain itu hubungan dengan sesama, dengan kita berpegang pada ketetapan ini, kita ingin hidup dalam kekudusan, kita berjalan dalam jalan Allah. Menggunakan pandangan ini bisa melepaskan cara pandang kita terhadap dengan harga dunia. Dan di sini akhir mengatakan janji kita kepada Allah, yang doa yang kita nazar, kita harus serius untuk menanggapi. Mungkin kamu telah bernazar bagi Tuhan, kalau kamu pernah, nanti aku mengerjakan ini itu,
Sesungguhnya kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri, seberapa kemampuan kamu dalam mengikuti semuanya ini. Kalau tidak sanggup, kamu bisa berdoa kepada Allah agar kita terhadap Allah, agar kita serius. Dan agar kita dikuduskan, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, agar kita setiap orang di dalam Allah dikuduskan sebagai bangsa yang kudus. Hari ini ada doa keliling dan mengundang para rekan gereja dan juga tenaga sukarelawan untuk maju depan dan mengundang majelis gereja untuk mengurapi mereka dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami selang minggu kami pergi doa keliling. Kiranya berkat-Mu di di kota Cunuan ini menjadi milik-Mu, hati orang manusia kembali pada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati saudara-saudara semua dengan berketopang keselamatan, berperisai pada keadilan, berikat pinggang pada kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, berperisai pada iman dan juga berpegangkan pada pedang roh Tuhan, dengan Engkau pelengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Setiap tapak yang kami lewat jalan jelajahkan, Tuhan, hati mereka kembali kepada Engkau. Dalam nama Yesus, memberkati negeri itu juga, dalam nama Yesus, amin. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih oleh karena Engkau hidup kami telah ditebus. Kami persembahkan segala bagi-Mu. Ini merupakan anugerah yang besar dan kami datang di hadapan-Mu.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam hidup kami, di dalam kelemahan kami. Mungkin kami pernah menyembah berhala, kami telah dirampas oleh musuh. Saudara semua, kita bersyukur pada Tuhan oleh penebusan Yesus Kristus. Hidup kami banyak celah, tetapi Tuhan Engkau mengasihi kami dan juga orang rumah kami. Kami bersalah pada Engkau, tetapi Engkau menebus hidupku. Bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat hidup kami masih dalam kegelapan, Engkau memanggil nama kami Engkau memanggil kami menurut nama kami. Satu penebusan yang berharga, sehingga kami mendapatkan pengharapan yang kekal. Saudara semua, kita tentu dalam hidup kita bagian apa agar Tuhan menebus penuh dalam hidup. Mungkin hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan keluarga, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan pendamping hidup kita, atau kesehatan kita. Masih ada bagian mana agar kita minta Roh Kudus untuk menolong kita. Yesus membimbing kita. Engkau di kayu salib berkata, selesai. Penebusan yang sempurna, penebusan yang sempurna bagi kami. Tuhan, di dalam kehidupan kami semuanya milik-Mu. Tuhan, biar kami tahu di setiap hidup kami adalah milik-Mu. Bagian yang tertekan atau kami yang terbelenggu, bagian yang masih terbelenggu, Tuhan, semuanya Engkau tebus. Engkau menebus kami. Tuhan, kita sekarang bisa berbagi tentang perlu Tuhan untuk menebus. Kita saling berbagi. Ini bagian itulah aku dicuri oleh iblis. Di bagian ini aku tidak bebas. Kita saling berbagi.
Kita perlu tebusan Tuhan, kiranya kuasa dan anugerah Tuhan dan kasih Tuhan menyelamatkan dia. Mari kita bagian seperti anak kita yang hanya Tuhan yang bisa menebus kita. Kiranya iman surgawi, kekuatan, karunia ini ditambahkan dalam hidup kita untuk mengatasi segala kehidupan kita, segala yang diambil oleh iblis kita harus kita rebut kembali. Di dalam pekerjaan lebih mengutamakan hubungan sesama, menghargai kasih-Mu, mengasihi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus dengan darahnya menebus hidup kita. Dia bukan hanya menebus hidup kita, tapi juga membawa hidup kita dalam kelimpahan. Ayat 20. Demikian juga segala persembahan 10 dari tanah, baik dari hasil benih tanah maupun dari buah pepohonan atau adalah milik Allah, itu persembahan kudus bagi Allah. Tuhan bukan memaksa tetap dalam persembahan ini, tetapi Tuhan agar kita dengan sukarela untuk memberikan kepadanya. Sebab Tuhan ingin memberkati kita, tetapi adanya kita terhadap persembahan ini, kita juga ada pergumulan. Kita punya kelemahan. Kalau kita telah memberikan persembahan dalam hidup, adakah bagian mana? Adakah yang masih bagian tidak bisa kita serahkan bagi Allah? Mungkin hubungan sesama, mungkin waktu, mungkin pikiran. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita mohon kasih Tuhan untuk memenuhi kita dengan kasih. Pada saat dipenuhi dengan kasih, segala hal kita bisa melepaskan kasih Allah. Seperti kita mengalami perjanjian Allah, berkat Allah ada pada kita. Mari sadar semua, mari kita merenungkan dalam hidup bagian apa aku tidak dapat mengatasi dan aku tidak dapat melepaskan dan mempersembahkannya
bagi Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Kalau Roh Kudus menerangimu, Tuhan, letakkan tangan di atas tanganmu. Tuhan, inilah kelemahanku, aku perlu kasih-Mu untuk kembali Engkau memenuhi. Aku perlu akan dalam hadirat-Mu, sehingga Engkau memberikan yang lebih baik, yang lebih indah, sebab Engkau sangatlah memiliki Engkau lebih indah daripada hidup. Kalau kita dalam persembahan, kita ada pergumulan, kita serahkan pada Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan itu indah. Roh Kudus, Engkau menerangi kami, kami mengoreksi hati kami dan sikap kami. Yang Engkau inginkan bukan hal-hal material dari hidup kami, tetapi Engkau mengutamakan hubungan kami dengan Engkau. Kasih-Mu, kasih kami kepada Engkau lebih penting dari segalanya. Yang Engkau pedulikan adalah hati kami. Tuhan, yang Kau pedulikan, posisi yang Kau letakkan dalam hati kami itu siapa? Tuhan, ada kala kami merasa kami sendiri menjadi Tuhan dan uang menjadi Tuhan kami, dan kami sendiri menjadi Tuhan di atas hidup kami, di atas waktu. Tuhan, semua ini harus diubah. Engkaulah segalanya, milik hidup kami. Engkaulah penuntun hidup kami. Segala sesuatu adalah milik Engkau. Tuhan, masa lalu dalam pertumbuhan kami yang kami alami, kami sangat takut kehilangan. Kami takut kami digendeng orang lain. Kami merasa tidak aman. Kami sangat takut. Tapi Tuhan, Engkau masuk ikut serta dalam hidup kami, dan Engkau memberi kami tahu kami punya kekuatan, kami bisa taat di bawah Engkau. Saudara-saudari semua, mari kita takut akan seluruhnya, kita takut akan Allah, kita berdoa agar dalam hati kita, agar kita tahu bahwa hanya Dia Allah kita dan penyelamat kita. Hanya dengan takut akan Dia, hanya dengan kita tahu Dialah Tuhan Juru Selamat kita. Dia bukan budak iblis, bukan budak dosa, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang telah dibayar dengan harga yang mahal. Kita seluruhnya milik Dia. Mari kita dengan hati yang takut akan Allah diberikan pada kita, sebab takut dengan Allah bukan karena kita bisa lakukan, tetapi ini pemberian Allah. Mari kita mohon Tuhan akan memberikan kita hati yang takut akan Allah, agar kita hari ini mendapatkan. Tuhan, berikan kepada kami. Kami mau takut pada Engkau, sebab Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Kami menyembah Engkau, memuji Engkau. Haleluya. Memuji Engkau. Tuhan, kami persembahkan bagi-Mu. Chúa ơi, hiền俾你，喺我哋嘅心裏邊行過你。在你施恩座前，我说我甘心乐意，我献上感恩祭，献上我自己，一生一世贴你的心，我一
见证属你。我们一起来领受祝福。 Mari kita terima berkat. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu bagi saudara-saudari kami dimanapun kami berada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Di dalam zaman perjanjian lama, orang-orang terhadap Allah mereka bernazar. Sewaktu mereka membayar nazar, mereka harus umur dengan harga yang harus membayar dengan harga. Tapi Tuhan berkata kepadamu, harga dirimu bukan dinilai dengan uang. Pada Aku menebusmu dari kelemahan hidupmu, kegagalanmu, kekecewaan, dan putus asa dan ketakutan. Di dalam kesedihan Aku dengan nyawaku, dengan darahmu menebusmu. Dan di sini kamu lebih berharga dari segalanya. Aku dari dalam nama Yesus memberkatimu, bagaimana Yesus menghargaimu dan mengasihimu dengan pandangan Allah dan standar Allah terhadap diri sendiri. Dan nama Yesus memberkatimu. Ayat hari ini berkata, baik yang dipersembahkan bagi Allah, baik itu hewan, ladang, rumah, atau uang, selalu berulang yang ia ulangi, yaitu dikuduskan. Kudus bagi Tuhan. Dalam nama Yesus memberkatimu. Kamu tahu kamu hidup, segala kelakuanmu, pikiranmu, kemampu baik atas bawah, segala sesuatu yang kamu itu adalah milik Allah. Seluruh hidupmu, segalanya. Oleh karena kamu mengasihi Yesus, kamu bersedia untuk dikuduskan. Bahkan kamu bersedia di dalam keuanganmu untuk dikhususkan bagi Tuhan, dan pikiranmu dikuduskan bagi Allah, dan juga kelakuan juga dikuduskan bagi Allah, dan segala perkara dan sebidang juga. Dalam nama Yesus memberkatimu. Oleh karena kamu milik Tuhan, selalu mengingatkan diri sendiri, berapapun umur saya, dimanapun saya berada, hidupku adalah miliknya. Pada saat aku berdiri, aku mewakili Dia. Aku bersedia menghidupkan Dia, sebab aku adalah kesaksian Yesus. Bagaimana orang percaya Yesus lewatmu, dan bukankah mengenal Yesus hanya lewat kamu. Dalam nama Yesus memberkatimu. Di masa-masa lalu kalau pernah bernazar dari Yesus, tetapi kamu tahu kamu bernazar tapi kamu tidak mampu untuk membayarnya, dalam nama Yesus memberkatimu. Berusaha untuk membayar nazar yang telah kamu nazarkan, walaupun kamu tidak sanggup. Tapi aku tahu Yesus mengasihimu. Dia pasti memberimu jalan keluar. Yesus mengasihimu, pasti memberimu berbagai anugerah. Tetapi kamu mengalami dan kamu kerjakan, sebab Tuhan melihat hatimu. Dalam nama Yesus memberkatimu. Di masa hidupmu terhadap Yesus, kamu harus punya iman. Kamu percaya kepada Yesus. Dalam nama Yesus, di dalam Alkitab dikatakan, jangan mencoba Allahmu. Waktu kita membaca di kitab Maleakhi, pada saat kamu mengambil persembahan persepuluhanmu, kamu cobalah aku, bukankah aku akan membuka pembandaran surgawi yang dicurahkan bagimu, sehingga kamu tidak kekurangan. Dalam segala hal kamu tidak boleh mencobai Allahmu. Tapi Tuhan tahu kita punya kelemahan soal keuangan kita punya, jadi Dia memberikan tiket, diberikan kepada kita cek, kamu boleh untuk mencobanya. Kalau kamu takut, dalam nama Yesus memberkatimu. Lihatlah kamu, sebab soal keuangan harta milik Allah. Pada saat kamu bersedia mempersembahkannya, kamu boleh mencobanya. Tuhan akan membukakan bendahara surgawinya bagimu.
dengan mereka persembahan kasih, persembahan syukur, bukan terpaksa atau tetapi karena kasih. Karena kasih, pada saat kamu bersedia mempersembahkan bagi Tuhan, kamu bisa berkata kepada Yesus, Yesus, aku mengasihimu. Walaupun aku tahu aku takut, aku ragu, aku khawatir, tetapi oleh karena aku mengasihimu, aku bisa di situ untuk mencobanya. Dalam nama Yesus, apapun yang dimanapun kamu tidak sanggup lakukan, tapi waktu kamu bersedia, aku bersedia lakukan terhadap malaikat yang berkat yang ada di malaikat di kitab Maleaki. Tuhan akan mencurahkan berkat dari tingkap-tingkap langit, dicurahkan kepadamu sampai berkelimpahan. Demikian kamu serius dengan Allah, demikian juga Tuhan serius padamu. Dengan demikian memberkatimu dalam nama Yesus. Amin.